Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfatun Nadhiroh, nomor induk mahasiswa 20 20 40 320 13. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai makalah saya yang berjudul Pendidikan Keimanan kepada Al-Qur'an. Seperti yang kita tahu, Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dan diturunkan secara berangsur-angsur dan akan bernilai ibadah jika kita membacanya. Nah, seperti yang telah kita pelajari di sekolah dulu, Al-Quran ini adalah sebuah pedoman dan juga pembimbing untuk kita menjalani kehidupan, karena di dalam Al-Quran itu sendiri mencakup ibadah, mencakup mengenai akidah, muamalah, hukum, kemudian ada sejarah. Di dalam Al-Quran ini adalah jawaban dari semua kesulitan yang dialami manusia. Jadi memahami kemudian mengerti tentang Al-Quran ini adalah hal yang penting dan juga wajib untuk umat muslim, karena ketika kita mendapatkan masalah atau kita mencari sebuah solusi, ini seharusnya kita mengembalikan semua itu kepada Al-Quran, seperti itu. Nah, mengimani Al-Quran itu sendiri menjadi salah satu rukun iman yang harus tentunya kita sebagai orang Islam harus mengimani hal tersebut. Nah, pendidikan untuk mengimani Al-Quran ini bisa dimulai atau seharusnya memang dimulai dari anak usia dini, karena anak usia dini inilah yang menjadi dasar dan akan menjadi pedoman nanti ketika anak sudah beranjak dewasa. Ada salah satu ayat Al-Quran yang menjelaskan mengenai turunnya Al-Quran ini sebagai petunjuk atau sebagai pedoman bagi kita untuk menjalani kehidupan, yaitu adalah surat Yunus ayat 57. Nah, di sini kita akan sedikit membahas mengenai beberapa tafsiran mengenai surat Yunus ayat 57. Yang pertama, ini ada tafsir Al-Jalalain. Di dalam tafsir Al-Jalalain, surat Yunus ayat 57 ditafsirkan seperti ini, teman-teman. Hai manusia, yaitu penduduk Mekah, sesungguhnya telah datang kepada kalian pelajaran dari Rabb kalian berupa Alkitab yang di dalamnya dijelaskan hal-hal yang bermanfaat dan hal-hal yang mudarat bagi diri kalian, yaitu berupa kitab Al-Quran dan penyembuh penawar bagi penyakit-penyakit yang ada di dalam dada, yakni penyakit akidah yang rusak dan keraguan, dan petunjuk dari kesesatan serta rahmat bagi orang-orang yang beriman kepadanya. Nah, dari penafsiran kitab Al-Jalalain ini menjelaskan bahwa Al-Quran diturunkan sebagai obat dari penyakit hati dan juga sebagai keraguan akan akidah pada saat itu. Kemudian Al-Quran ini juga menjadi sebuah obat bagi rusaknya akidah kepada penduduk Mekah, dan di mana di dalam Al-Quran itu menjelaskan mengenai perbuatan-perbuatan yang baik untuk kita lakukan dan juga perbuatan-perbuatan yang tidak baik untuk kita lakukan. Baik teman-teman, selanjutnya yang kedua ini ada tafsir dari Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir. Nah, di dalam tafsir Ibnu Katsir ini surat Yunus ayat 57 dijelaskan sebagai berikut. Allah berfirman menyebutkan karunia-Nya yang telah diberikan kepada makhluknya, yaitu Al-Quran yang telah diturunkannya kepada Rasul-Nya yang mulia, yakni peringatan terhadap perbuatan-perbuatan yang keji, maksudnya adalah dari kebimbangan dan keraguan, yaitu melenyapkan kotoran dan najis yang terdapat di dalam dada, yaitu yang dengan mengamalkannya akan diperoleh petunjuk dan rahmat dari Allah, dan sesungguhnya hal itu hanyalah diperoleh bagi orang-orang mukmin dan orang-orang yang percaya serta meyakini apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Perihal
sama dengan apa yang disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya Al-Isra ayat 82 dan Fussilat ayat 44. Nah, jadi teman-teman, kalau di tafsir Al-Jalalain tadi, Al-Quran ini dijelaskan sebagai obat dan juga petunjuk. Di dalam tafsir Ibnu Katsir ini menjelaskan secara detail bahwa Al-Quran itu adalah sebuah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini adalah menjadi sebuah peringatan bagi orang-orang yang berbuat keji. Selain itu, di sini juga dijelaskan bahwa Al-Quran ini adalah sebagai petunjuk atau jawaban bagi rusaknya akidah orang pada saat itu. Nah, di sini di dalam tafsir Ibnu Katsir ini juga menggunakan penguat, yaitu surat Al-Isra ayat 82 yang di dalamnya, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Kemudian menggunakan penguat lagi Fussilat ayat 44, katakanlah Al-Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang beriman. Jadi di dalam tafsir Ibnu Katsir ini lebih menjelaskan secara detail bahwa Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai, yang pertama adalah sebagai peringatan kepada orang-orang yang berbuat keji. Kemudian Al-Quran ini sebagai petunjuk akan ragunya dan juga goyahnya akidah pada saat itu, dan juga Al-Quran ini menjadi penguat dan juga memperbaiki akidah. Nah, di dalam tafsir Ibnu Katsir ini juga dijelaskan ketika kita mengimani, kita mengamalkan, dan juga kita mempercayai apa yang ada di dalam Al-Quran ini, kita akan mendapatkan petunjuk dan juga rahmat. Nah, dan di dalam tafsir Ibnu Katsir ini tadi, seperti yang sudah saya jelaskan, ini menggunakan penguat surat Al-Isra ayat 82 dan juga Fussilat 44, yang di dalamnya itu hampir sama, yaitu menjelaskan Al-Quran ini adalah sebuah rahmat dan dijadikan sebuah petunjuk atau pedoman bagi orang-orang yang beriman. Seperti itu. Baik teman-teman, yang ketiga ini ada dari tafsir Al-Misbah. Dalam tafsir Al-Misbah ini kelompok ayat-ayat ini kembali kepada persoalan pertama yang disinggung oleh surat ini, yang sekaligus menjadi salah satu topik utamanya, yaitu kebenaran mereka atas turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW terhadap mereka setelah bukti kebenarannya Al-Quran dipaparkan bahkan ditantangkan. Kini kepada semua manusia, ayat ini menyampaikan fungsi wahyu yang mereka ingkari dan lecehkan. Wahai seluruh manusia, di masa dan kapanpun sepanjang masa, sadarilah bahwa sesungguhnya telah datang kepada kamu semua pengajaran yang sangat agung dan bermanfaat dari Tuhan, pemelihara dan pembimbing kamu, yaitu Al-Quran Karim, dan obat yang sangat ampuh bagi apa, yakni penyakit-penyakit kejiwaan yang terdapat dalam dada, yakni hati manusia, dan petunjuk yang sangat jelas menuju kebenaran dan kebajikan, serta rahmat yang amat besar dan melimpah bagi orang-orang mukmin. Tafsir Al-Misbah ini juga menjelaskan secara rinci mengenai Al-Quran ini diturunkan adalah sebuah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, dan Al-Quran ini adalah sebuah pengajaran yang bermanfaat bagi kita, dan Al-Quran ini menjadi petunjuk dan juga pedoman bagi kita untuk melakukan hal-hal kebenaran dan juga menjauhi hal-hal yang
dilarang. Dan Al-Quran ini menjadi sebuah jawaban atas keraguan dan juga kebimbangan atas akidah. Seperti itu teman-teman. Nah, melihat dari penafsiran dari ketiga tafsir ini dapat disimpulkan bahwa Al-Quran itu diturunkan sebagai wahyu untuk Nabi Muhammad SAW, di mana Al-Quran itu sendiri adalah sebuah obat, sebuah penawar untuk penyakit hati dan juga untuk kebimbangan tentang akidah. Dan Al-Quran ini juga merupakan sebuah petunjuk bagi kita menjalani kehidupan. Dan Al-Quran ini juga sebagai peringatan bagi orang-orang yang berbuat keji. Nah, maka dari itu sangat penting untuk kita memahami dan juga mengerti mengenai isi Al-Quran tersebut. Al-Quran ini harus kita jadikan pedoman dan harus kita libatkan dalam segala urusan kita di dunia. Al-Quran ini menjadi sebuah rambu-rambu bagi kita melakukan atau kita bertindak dalam kehidupan sehari-hari, karena memang di dalam Al-Quran ini terdapat hukum-hukum atau terdapat tentang ibadah dan yang mengatur tentang bagaimana kita harus bertindak dan berperilaku seperti itu teman-teman. Nah, pentingnya ini untuk mengimani Al-Quran harus kita tanamkan sejak anak usia dini, karena memang pada anak usia dini ini adalah sebuah fondasi atau landasan untuk mereka saat dewasa nanti. Jadi kita harus mampu memanfaatkan masa-masa kritis ini untuk menanamkan keimanan mereka kepada Al-Quran. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan penanaman atau pendidikan keimanan Al-Quran ini kepada anak usia dini. Nah, setelah ini kita akan membahas mengenai penanaman atau pendidikan keimanan kepada Al-Quran pada anak usia dini. Nah, teman-teman, sekarang kita akan membahas mengenai pendidikan keimanan kepada Al-Quran pada anak usia dini. Nah, ada beberapa cara atau metode yang bisa digunakan. Salah satunya yaitu yang pertama adalah menggunakan metode kisah atau cerita. Seperti yang kita tahu, di dalam Al-Quran itu terdapat sebuah kisah-kisah atau sejarah tentang kisah nabi, tentang malaikat, dan juga cerita kisah-kisah teladan yang lainnya. Nah, kita ini dapat menceritakan kepada anak ini cerita-cerita atau kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Jadi kita mengenalkan Al-Quran ini melalui kisah-kisah yang ada di dalamnya, karena memang pada anak usia dini kita tidak mungkin ya langsung menjelaskan mengenai isi Al-Quran yang materinya berat-berat. Jadi kita mengenalkan yang sesuai dengan perkembangan anak, karena anak pada usia dini ini suka cerita, suka kisah-kisah atau suka didongengi. Jadi kita bisa menggunakan cerita-cerita atau kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran ini sebagai cara kita mengenalkan Al-Quran dan juga agar anak ini tertarik kepada Al-Quran. Nah, ketika kita menceritakan kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran ini bisa menarik perhatian anak kepada Al-Quran itu sendiri. Ketika anak sudah mengenal dan sudah tertarik kepada Al-Quran, nah ini kita akan menjadi lebih mudah untuk menjelaskan apa itu Al-Quran, kemudian apa fungsinya bagi kehidupan kita, seperti itu. Jadi metode yang pertama yang bisa kita gunakan adalah metode kisah dan cerita, yaitu menceritakan kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran sebagai cara kita mengenalkan Al-Quran itu sendiri. Metode atau cara yang selanjutnya, yang kedua, ini kita bisa menggunakan metode taghrib dan tarhib, janji atau ancaman. Taghrib itu sendiri adalah janji, iming-iming sebuah kesenangan, ataupun janji akan kesenangan. Nah, kita bisa menggunakan metode ini untuk menarik perhatian anak mengenai Al-Quran. Dia bisa tertarik untuk mengenal Al-Quran dan mempelajari Al-Quran seperti itu. Seperti contohnya, kita menggunakan metode taghrib ini seperti ini teman-teman.
kita bisa menceritakan keutamaan Al-Quran. Kita bisa bicara kepada anak-anak, kalau kalian suka baca Al-Quran, nanti dapat pahala loh dari Allah. Kalau kalian dapat pahala, kalian bisa masuk surga. Nah, seperti itu. Itu adalah contoh penggunaan metode tahrib. Jadi, kita menggunakan iming-iming atau kita menggunakan janji-janji atau hadiah ini sebagai pemicu. Nah, ketika anak mendengar, oh iya ya, ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita mengimani Al-Quran, kita akan bisa masuk surga, kita akan disayang oleh Allah. Nah, seperti itu adalah pemikiran sederhana pada anak-anak. Kemudian kita yang selain tagrib ini adalah tarhib. Tarhib ini adalah kebalikan dari tagrib. Ketika tagrib kita menjelaskan mengenai iming-iming hadiah atau janji, sedangkan tarhib ini adalah ancaman. Seperti ini. Kalau kalian nggak percaya sama Al-Quran, kalau kalian nggak mau baca Al-Quran, nanti kalian bisa dapat dosa loh. Nah, seperti itu. Ketika anak mendapat perkataan yang seperti itu bisa membuat anak berpikir, oh berarti saya harus baca Al-Quran ya, saya harus bisa mengerti tentang Al-Quran ya. Seperti itu. Metode tagrib dan juga tarhib ini bisa memunculkan motivasi anak untuk belajar dan juga memahami tentang Al-Quran, memotivasi mereka agar mereka ini mampu atau bisa tertarik dan juga mengimani Al-Quran dan percaya bahwa memang Al-Quran itu adalah sesuatu yang harus kita yakini, adalah sesuatu yang harus kita pegang, yang harus kita libatkan dalam setiap kehidupan kita. Nah, seperti itu teman-teman. Itu tadi salah satu atau beberapa metode yang dapat digunakan dalam pendidikan keimanan Al-Quran kepada anak usia dini. Karena memang anak usia dini masih berpikir secara sederhana, jadi pengenalan Al-Quran atau cara kita menanamkan keimanan kepada Al-Quran ini juga menggunakan cara-cara yang sederhana seperti itu. Nah, untuk kesimpulan dari beberapa tafsir tadi ini, surat Yunus ayat 57 adalah menjelaskan mengenai Al-Quran diturunkan sebagai wahyu Nabi Muhammad SAW, sebagai pedoman, petunjuk, sebagai obat dan juga penuntun bagi kita menjalani kehidupan. Dan pendidikan yang dapat kita berikan agar anak usia dini dapat mengimani Al-Quran ini bisa menggunakan dua metode. Yang pertama adalah metode kisah atau cerita, yaitu kita menceritakan kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah tagrib dan tarhib. Kita menjelaskan mengenai janji-janji ketika kita mampu mengimani Al-Quran dan juga ancaman ketika kita tidak mempercayai Al-Quran. Nah, mungkin itu tadi teman-teman penjelasan mengenai makalah saya dengan judul pendidikan keimanan kepada Al-Quran. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan juga bisa digunakan oleh teman-teman, juga bisa menambah wawasan bagi teman-teman. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan saya ataupun materi yang kurang dalam penyampaian saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.